Saksi baru akui punya foto Eki Vina kecelakaan 2016. Dengar suara keras helm hantam tiang. Muncul lagi saksi lengkap dengan bukti baru kasus Vina Cirebon. Saksi tersebut mengaku memiliki foto saat Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia bahkan mendengar langsung suara keras dari benturan kepala Eki ke tiang di Jembatan Talun Cirebon. Saksi baru kasus Vina Cirebon bernama Nazrudin, usianya 48 tahun. Nazrudin berasal dari Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Dia mengaku bekerja di bidang sepak bola, pernah juga menjadi pelatih. Tahun 2016 silam, Nazrudin bekerja menambal bola ke sekolah-sekolah. Saya dulu kerja saya keliling kota ke sekolah nambal bola, akunya saat diwawancara Deddy Mulyadi. Tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam, Nazrudin jalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Waktu itu saya dari Sumber, kalau ke sekolah ada batas waktunya jam 12 jam 1 udah bubar. Sore saya carinya ke lapangan futsal, waktu itu hujan. Jamnya pokoknya agak malam saya jalan kaki dari Sumber, kata Nazrudin. Sesampainya di Jembatan Talun, Nazrudin takut saat melihat seseorang sedang duduk sendiri. Dia khawatir barang pribadi miliknya seperti handphone Nokia dan uang hasil tambal bola dibegal orang tersebut. Saya sempat berhenti di jembatan itu karena takut, itu udah malam. Agak gelap, sepi, di depan saya takut begal ada orang di depan jadi saya berhenti dulu, katanya. Saat sedang merokok menghindari orang tersebut, Nazrudin mengaku melihat motor dengan kecepatan cukup kencang melaju zigzag. Saya lihat motor dari arah kota, dari SMP 11, motor itu bolak-belok gitu, lumayan, kencang. Satu badan jalan tuh abis sama dia, katanya. Ketika ke arah tengah pembatas jalan Jembatan Talun, menurut Nazrudin motor standing lalu oleng. Ke arah tengah pembatas jalan terbang, diangkat. Mungkin ya, jatuh ban itu dekat ke pembatas akhirnya dia oleng. Saya sempat lihat lampu motor itu kalau stang ini kan, oleng, katanya. Motornya jatuh, lanjut Nazrudin, sedangkan pengendaranya terlempar membentur tiang. Orang itu terlempar, langsung ngebentur tiang. Kalau motor gak, ngebentur bukan badan, atas, helm. Suaranya keras, saya gak bisa bayangin, kata Nazrudin. Nazrudin awalnya mengira motor tersebut tabrakan dengan pengendara lain dari arah berlawanan. Sebelum jatuh ada motor dari arah belakang saya pikir tabrakan sama motor itu tapi itu gak. Dia berhenti sebentar terus ke pinggir, katanya. Nazrudin juga mengaku sempat mengabadikan kecelakaan di Jembatan Talun tahun 2016 menggunakan kamera handphone Nokia. Saya mau nyamperin tapi masih ragu. Saya foto tuh semua, orang tiga itu, sama korban itu, kata Nazrudin. Ia meyakini bahwa foto Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun 2016 masih tersimpan di handphone. Insya Allah ada di HP. HP-nya udah mati tapi saya usahakan. Nokia, HP-nya ada, kata Nazrudin. Teman Eki akan bawa kejutan ke sidang PK6 terpidana kasus Vina. Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun akan membawa kejutan di sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana, Franz rupanya akan membawa helm ke ruang sidang saat menjadi saksi di PK6 terpidana kasus Vina. Helm itu akan dibawa oleh Franciscus untuk membuktikan seberapa parah kerusakan yang terlihat pada helm miliknya itu. Sebab saat kasus Vina Cirebon itu terjadi, Eki diketahui sedang memakai helm dan sepatu milik Franz. Sebagai pemilik, Franz yakin betul kalau helmnya yang dipakai Eki itu mengalami rusak parah. Sementara pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni selalu mengatakan kalau helm itu tidak rusak sama sekali. Setelah 8 tahun, Franz pun kini meminta helmnya yang dipakai Eki saat itu diganti oleh pihak Rudiana selaku ayahnya. Soal helm menurut saya di kasus ini ada satu oknum yang diuntungkan, makanya minta ganti, kata Franz dikutip dari YouTube Vario Channel, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Menurut Franz, ia awalnya ikhlas dan tidak mau mempermasalahkan soal helmnya yang rusak. Tadinya sudah ikhlas, kalau sekarang enggak, kata dia lagi. Franz juga mengatakan, helm miliknya sudah dijadikan barang bukti di tahun 2016. Mudah-mudahan masih ada di Polda, jadi barang bukti, kan masih ada 3 DPO, kata Franz. Sementara untuk sepatu miliknya yang dipinjam Eki, sudah dikubur bersama dengan almarhum. Sepatu dikubur katanya, jadi bebe sih, cuma katanya udah dikubur, ujarnya lagi.
Kemudian menurut Frans, Deddy Mulyadi mengaku akan membelikan helm baru untuk diperlihatkan di sidang PK6 terpidana. Helm sih kemarin Kang Deddy katanya dibeliin yang baru biar liatin pecahnya di bagian mana. Jadi beli baru dengan warna dan jenis yang sama, tuturnya. Menurut Frans, 7 tahun lalu dirinya membeli helm itu dengan harga Rp530.000. Dulu beli sekitar Rp530.000, sekarang Rp2,5 juta, kata dia. Sementara itu, Pitra Romadoni mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Padahal para terpidana diberikan perlindungan oleh LPSK. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah SWT, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang seharusnya bisa menjaga diri sendiri bahkan masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah SWT. Itu yang benar, kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar itu dipertanyakan keimanannya, tandas Pitra. Ucil mendadak kebal saat disiksa penyidik usai ditolong maung. Tak disangka tubuh terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil ternyata kebal. Ucil mengaku tak merasa sakit ketika disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil mulai kebal ketika didatangi oleh uyutnya di dalam penjara usai disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil sebenarnya adalah tersangka kepemilikan senjata tajam. Dia dilaporkan ke polisi setelah melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Atas kasus itu Ucil ditangkap dan ditahan di Polsek Utara Barat Cirebon. Tapi setelah 3 hari ditahan, Ucil justru didatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dia dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Oleh Ibtu Rudiana, kepala Ucil bahkan berulang kali dibenturkan ke teralis penjara. Saya dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu Pak, apa-apaan Pak, kata Rivaldi alias Ucil. Sampai setelah Sudirman datang dan menunjuknya, Rivaldi dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Bahkan Ucil sampai merasa lebih baik mati saat itu. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa, mending matiin aja Pak, saya lebih milih dimatiin aja, katanya. Ayah Rivaldi, Asep bercerita meski tubuh anaknya kecil namun masih bisa bertahan dari siksaan penyidik kasus Vina Cirebon. Kecil banget makanya beda, segitu kecilnya diinjak-injak, yang lain pada pecah ngegeser, kata Asep. Akibat siksaan itu, kata Asep, Rivaldi sampai tak berdaya dan kritis. Saat itulah, kata Asep ada sosok uyutnya yang menghampiri Rivaldi. Waktu keadaannya darurat antara hidup dan mati datang uyunya Rivaldi, katanya. Dijilatin semua dari ujung kaki sampai ujung kepala sama maung, tambah Asep. Setelah itu Rivaldi kembali menerima penyiksaan. Namun kali ini, kata Asep, Rivaldi sama sekali tidak merasakan sakit seperti semula. Akhirnya Rivaldi nerima siksaan lagi gak kerasa, sampai staples, gak kerasa udah. Kata Rivaldi kebal. Udah kebal Pak semenjak ketemu Paman Maung aja, kata Asep. Gak bilang apa-apa, udah pergi lagi. Antara sadar dan tidak, hidup dan mati, tambahnya. Padahal di antara 8 terpidana, Rivaldi alias Ucil yang paling banyak menerima penyiksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon. Paling banyak penyiksaannya, kata Asep.